Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miftah Hidayat, NIM J1A10016 dari kelas R2. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Fortifikasi Zat Besi dan Vitamin A pada tempe. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang. Tempe adalah makanan hasil fermentasi yang sangat terkenal di Indonesia. Tempe yang bisa dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah tempe yang menggunakan bahan baku kedelai. Fermentasi kedelai akan membantu proses pembuatan tempe yang menyebabkan perubahan kimia maupun fisik pada biji kedelai. Menjadikan tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh, fermentasi pada tempe membutuhkan ragi atau inkolum. Tanpa ragi, tempe yang difermentasi akan menjadi busuk. Ragi tempe merupakan spora kapang yang memegang peran penting dalam pembuatan tempe karena dapat mempengaruhi mutu yang dihasilkan. Jenis kapang yang memegang peran utama dalam pembuatan tempe adalah Rhizopus olegaripus dan Rhizopus oryzae. Sedangkan jenis kapang lain yaitu juga terdapat adalah Rhizopus stepnifer dan Rhizopus arizus. Selanjutnya yaitu definisi. Fortifikasi adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk menambahkan mikronutri yang penting, yaitu vitamin dan mineral ke dalam makanan, sehingga dapat meningkatkan kualitas nutrisi dari pasokan makanan bermanfaat bagi kesehatan masyarakat dengan risiko yang minimal untuk kesehatan. Dan fortifikasi pangan umumnya digunakan untuk mengatasi masalah gizi mikro pada jangka menengah dan panjang. Fortifikasi pangan juga dapat digunakan untuk menghapus dan mengendalikan defisiensi zat gizi dan gangguan yang diakibatkannya. Selanjutnya yaitu sejarah awal tempe. Sejarah awal tempe. Sejarah awal sebelum tahun 1985, tempe mungkin berasal dari Pulau Jawa setidaknya beberapa abad yang lalu. Pada saat itu, orang-orang Jawa tanpa pelatihan formal di bidang mikrobiologi atau kimia berhasil mengembangkan sebuah makanan baru yang luar biasa dari proses fermentasi, yaitu disebut dengan tempe. Tempe merupakan ciptaan dan menjadi budaya orang Jawa. Masyarakat Jawa yang bermigrasi ke seluruh penjuru tanah penyebar tempe adalah sudah berkembang di seluruh tanah air. Dan tidak terlepas dari ciri-ciri dan budaya Jawa itu sendiri, selain itu, terdapat rujukan mengenai tempe dari tahun 1805 dalam sebuah kamus bahasa Jawa Belanda. Selanjutnya itu kedelai bahan dasar tempe. Kedelai merupakan bahan baku utama tempe yang pemenuhannya harus diimpor sebesar 67,28% atau sebanyak 1,99 juta ton per tahun. Hal ini terjadi karena produk dalam negeri tidak mampu mencukupi pemerintahan produsen tempe. Kedelai memiliki asam amino pembatas yaitu metion dan cysteine. Namun kandungan asam amino lisin dan treonin sangat tinggi. Oleh karena itu diperlukan substitusi bahan baku kedelai yang dapat memenuhi kandungan asam aminonya, salah satunya yaitu jagung. Selanjutnya yaitu zat besi. Zat besi merupakan mineral logam mikro yang paling banyak terdapat dalam tubuh manusia dan hewan, yaitu sebanyak 3-5 gram di dalam tubuh manusia. Pada kesehatan manusia, defisiensi zat besi dapat menyebabkan anemia, gangguan sistem imun, serta dapat meningkatkan risiko kanker dan hepatitis. Zat besi tidak rusak oleh proses pemanasan, kecuali iron, radiasi, cahaya, oksigen, maupun keasaman. Tetapi dapat hilang oleh pemisahan secara fisik, misalnya pada milling pada sereal. Zat besi dalam tubuh ditentukan oleh efisiensi penyerapan zat besi dalam usus. Selanjutnya yaitu vitamin A. Vitamin A merupakan istilah umum bagi sebuah kelompok senyawa kimia secara struktural saling berhubungan dan dikenal dengan nama retinoid. Kelompok retinoid ini secara kualitatif mengandalkan aktivitas biologis retinol. Sumber vitamin A dalam makanan sebagian besar manusia berasal dari sumber-sumber makanan nabati dan hewani, dengan variasi yang sangat luas untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber vitamin A yang sudah terbentuk atau performate adalah makanan meliputi
Hati susu dan produk susu, telur, serta ikan sumber vitamin A yang paling kaya adalah minyak hati, misalnya pada ikan air tawar. Selanjutnya itu fortifikasi zat besi dan vitamin A pada tempe. Tempe memungkinkan sebagai alternatif makanan untuk difortifikasi dengan zat besi, karena tempe merupakan sumber protein, sedangkan protein dan zat besi diperlukan dalam pembentukan kadar hemoglobin. Protein tempe tergolong mudah dicerna sehingga protein dapat digunakan untuk membentuk hemoglobin, bersama dengan besi atau senyawa lain. Proses pembentukan hemoglobin dalam sumsum tulang belakang ini juga memerlukan vitamin B12, asam folat, protein, zat besi, CO, dan Zn, yang semuanya terdapat dalam tempe. Efek penambahan tempe dan besi dan vitamin A dalam penelitian ini dikatakan, dengan komposisi zat gizi, menurut Raharjo, zat besi dapat menginisiasi terjadinya perioksidasi lemak dan juga oksidasi protein. Logam Fe dapat menginduksi terjadinya perioksidasi lemak, terutama pada rantai asal lemak tidak jenuh ganda. Selanjutnya yaitu eh, cuplikan video tentang ya Allah, bisa ya. Selanjutnya yaitu saya akan menampilkan sebuah video yang mengenai fortifikasi materi saya. Langkah-langkah pembuatan tempe fortifikasi zat besi dan vitamin A adalah sebagai berikut. Langkah pertama, kedelai dicuci hingga bersih dari kotoran seperti kerikil, kayu, atau batu kurang. Setelah itu, kedelai direbus dengan air secukupnya selama 2 jam. Langkah berikutnya adalah tambahkan air hingga kedelai terendam dan diamkan kedelai selama 22 hingga 24 jam. Lanjutkan dengan mengupas kulit kedelai, dapat menggunakan tangan dengan cara digosok-gosok atau dengan menggunakan mesin pengupas kedelai. Setelah semua kulit terkelupas, buanglah kulit agar terpisah dari kedelai, lalu dicuci kembali dengan mesin. Langkah selanjutnya adalah meniriskan kedelai yang telah bersih dan terpisah dari kulit dengan menggunakan wadah yang memiliki lubang kecil-kecil selama kurang lebih 1 jam agar kedelai betul-betul bersih. Bahan baku kedelai yang digunakan untuk membuat tempe berasal dari kedelai lokal maupun kedelai impor. Kemudian, kedelai ditimbang sesuai dengan kebutuhan untuk menyesuaikan dosis ragi dan bahan fortifikasi yang akan. Berikutnya, taburkan ragi tempe dan aduk hingga rata. Setelah itu, tambahkan fortifikan pertama, yaitu zat besi. Taburkan dan aduk-aduk kembali. Berikutnya, tambahkan fortifikan kedua, yaitu vitamin A, dan aduk-aduk kembali. Setelah kemudian fortifikasi selesai, langkah berikutnya adalah pembungkusan tempe, di mana pembungkusan tempe dapat digunakan bungkus plastik atau daun, melakukan pengemasan selama 36 hingga 38 jam pada suhu ruang. Berikut ini adalah tempe yang sudah jadi, di mana antara tempe biasa dan tempe fortifikasi besi dan vitamin A yang nampak tidak ada beda secara fisik dan uji cita rasa yang sudah dilakukan pada panelis.
Oke, itulah cuplikan video dari materi ini. Selanjutnya untuk kesimpulan. Fortifikasi adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk menambahkan mikronutrien yang penting, yaitu vitamin dan mineral ke dalam makanan, sehingga dapat meningkatkan kualitas nutrisi dari pasokan makanan dan bermanfaat bagi kesehatan masyarakat dengan risiko yang minimal untuk kesehatan. Fortifikasi pada zat besi dan vitamin A pada tempe dilakukan agar dapat meningkatkan kadar zat besi dan menambahkan vitamin A pada tempe dalam upaya program pengulangan anemia defisiensi besi khususnya pada remaja di daerah pedesaan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.